Selamat pagi Pak Greg dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan membuat video reaction tentang hukuman mati itu bagus atau tidak. Tapi sebelum memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan doa pembuka yang akan saya pimpin dengan cara Katolik. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, pagi hari ini saya telah bangun dan akan segera mengerjakan tugas-tugas kuliah yang ada. Berkatilah hamba-Mu ini agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat dan tidak terlambat. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh. Amin. Iya, baik. Pertama, definisinya hukuman mati dan alasannya. Hukuman mati berasal dari kata dasar hukum dan mati. Kalau menurut dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata hukum yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan mengenai peristiwa yang tertentu, keputusan yang ditetapkan oleh hakim yang ada di pengadilan. Terus sementara hukuman sendiri menurut KBBI yaitu yang pertama siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Lalu yang kedua, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Yang ketiga, hasil atau akibat menghukum. Kemudian dari kata mati yang mempunyai arti di KBBI yaitu sudah hilang nyawanya, tidak dapat hidup lagi. Kemudian tidak bernyawa atau tidak pernah hidup. Jadi itu kesimpulan yang bisa disimpulkan definisi hukuman mati, hukuman yang dijalankan dengan membunuh atau menghilangkan nyawa orang yang bersalah menurut peraturan yang berlaku. Alasan ini dibuat agar kalau dari negara kita ini Indonesia sebenarnya tuh dilakukan supaya jera, tapi sebenarnya enggak juga sih. Ya udah, berikutnya yang kedua adalah sejarah pelaksanakan hukuman mati. Kalau di Indonesia ini dilakukan sejak abad ke-19. Salah satu fungsi hukuman mati adalah untuk membimbing perilaku manusia serta mengendalikan tingkah laku atau sikap yang dilakukan dengan sanksi negatif jika dilanggar. Hukuman mati yang berada di Indonesia itu dimulainya itu sejak bulan Januari tahun 1998 yang dicantumkan di KUHP dan diatur dalam pasal 10. Pasal ini tuh ada dua macam bentuknya, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kalau pidana pokok berarti dia sudah dimasukkan dengan pidana mati. Tetapi kalau kita telusuri lebih jauh, itu tuh sebenarnya tuh sudah ada hukuman mati di Indonesia saat tahun 1808, di mana Gubernur Jenderal Hindia Belanda si Dendels bertugas di Indonesia hingga masa demokrasi liberal atau pada tahun 1951. Hukuman mati diterapkan sebagai strategi untuk membungkam pemberontakan penduduk yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Terus
saat pada masa demokrasi terpimpin tahun 1956 sampai 1966, Presiden Soekarno sampai mengeluarkan undang-undang darurat tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Lalu ada undang-undang ini diperkuat dengan Perpres nomor 5 tahun 1959 dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 21 tahun 1959 dengan ancaman menjadi maksimal hukuman mati. Terus saat masa Orde Baru, hukuman mati dicantumkan untuk mencapai stabilitas politik dan mengamankan agenda pembangunan. Metode hukuman mati itu ada beberapa. Kalau di sejarah itu ada hukuman pancung, yaitu dipotong kepalanya hukumannya. Lalu hukuman rajam yang dilempari batu, orang yang akan ditargetkan untuk hukuman mati sampai dia mati. Lalu hukuman sengatan listrik yang dengan cara napi atau orang yang bersalah tersebut duduk di kursi terus dialiri listrik sampai ya mati. Kemudian yang keempat ada hukuman gantung, merupakan hukuman dengan cara yang digantung di tiang gantungan, ya pakai tali terus supaya tidak bisa bernafas gitu. Terus ada suntik mati, merupakan hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh. Biasanya ada di Indonesia masih beberapa sekarang ini, kayak lebih di rumah sakit atau dokter biasanya kan suntik mati, berarti kan keluarga sudah sangat ya sudah pasrah dan terpaksa harus ya meminta dokter gitu. Lalu yang terakhir ada hukuman tembak, yang merupakan hukuman dengan cara menembak jantung seseorang. Biasanya hukuman ini napinya itu ditutup mata supaya tidak melihatnya. Lalu yang ketiga, sekarang jelaskan alasan mahasiswa setuju atau tidak setuju terhadap hukuman mati. Iya, sebenarnya itu tuh hukuman mati tuh bukan setuju atau tidak setuju, tetapi itu harusnya tuh penting atau tidak penting saja sih. Kenapa ya? Karena tuh hukuman mati kan sebenarnya cuma kayak ngehilangin nyawa orang, tapi karena dia bersalah. Tetapi kan kalau dalam agama kan ada itu yang dari 10 perintah Allah itu kan ada jangan membunuh, itu keberapa ya, 5 apa berapa lupa saya. Itu kan jangan membunuh, itu kan berarti kita sudah dianggapnya tidak boleh kalau kita melakukannya kan berarti berdosa, sangat berdosa besar bahkan. Soalnya kita itu malah kita memang mengikuti hukum kan, terus terang manusia punya kayak aturan tertentu, kayak misalnya gitu. Tapi ya kalau misalnya menggunakan secara semena-mena ya bermasalah itu. Terus hukuman mati itu tidak ada di Alkitab, tapi kan itu tidak membuat hal yang dapat kita maknai atau itu. Tapi kalau saya melihat dari Alkitab itu tuh ada ayat di mana di Imamat bab 19 ayat 18
di situ tertuliskan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Itu berarti kan menandakan kita tuh seharusnya itu tuh tidak boleh saling membalas gitu. Misalnya ada orang gitu bersalah, lalu saling balas terus, nanti dibalas orang lain lagi yang punya hubungan, terus dibalas lagi. Ya kalau kayak gitu terus kan malah jadi saling membunuh, malah tidak ada habis-habisnya. Terus kemudian aku juga dapat ayat Alkitab Katolik ini dari Matius bab 18 sampai 22, dari 22 sampai 35 itu ada di mana isinya itu yang penting, kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata padamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 70 kali. Yang berarti kan kita itu harus selalu memaafkan manusia. Bukan, ya memang kita melihat orang tersebut itu kan membunuh, tetapi kita harus mencoba berusaha memaafkannya, meskipun memang berat. Kita sebagai manusia kehilangan, misalnya kerabat kita dibunuh atau gimana, itu amit-amit ya saya. Ya itu kan gimana ya, manusia tidak bisa menghakimi manusia lain, karena kan yang harus menentukan hidup dan mati itu kan seharusnya Tuhan, bukan kita. Ya dia mungkin kalau yang menentukan Tuhan kan berarti berdasarkan dosanya. Memang manusia lain itu ingin menghukum dia mati karena yang ingin membunuh orang tersebut untuk mati itu kan karena batas kesabaran. Manusia itu kan selalu punya batas. Misalnya kayak memang kesabaran orang beda-beda kalau gitu ya. Ya itu sih, tetapi kan yang berhak menentukan hidup dan mati kan seharusnya Tuhan, bukan kita. Kita berarti kan kayak gimana ya, kalau menghukum mati seseorang misalnya sekarang ini saja, itu kan padahal belum saatnya dia untuk mati, kan itu berat. Apakah dia bisa mendapatkan penyesalannya atau gimana itu. Tapi yang pasti itu melanggar aturan dalam agama yang pasti. Sebelum menutup video reaction hari ini, saya akan menutupnya dengan doa penutup terlebih dahulu. Ya Bapak, terima kasih karena tugas agama hari ini dapat diselesaikan dengan videonya. Semoga tugas lainnya yang berhubungan dengan kuliah dapat diselesaikan dengan lancar dan tidak ada halangan yang akan bertampak kepada saya. Amin. Sekian dari video saya ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.